Pernah nggak sih kalian ngerasain undangan buka puasa bersama alias bukber itu rasanya kayak surat panggilan sidang? Bukannya hati senang mau ketemu kawan lama, tapi malah deg-degan, cemas, dan insecure setengah mati. Jujur aja, konsep bukber yang suci itu sekarang udah banyak yang melenceng. Niat awalnya sih mulia, menyambung tali silaturahmi, mencari pahala di bulan Ramadan. Tapi realitanya, acara ini sering banget berubah jadi ajang validasi status sosial. Ini bukan lagi soal siapa kangen siapa, tapi soal siapa yang paling sukses sekarang. Lu masuk ke restoran itu, aromanya bukan aroma takjil kolak pisang atau es buah, tapi aroma persaingan. Mata teman-teman lu yang dulu polos, sekarang berubah jadi mesin scan barcode. Mereka nggak lihat muka lu dulu, mereka lihat apa yang lu pakai. Sepatu lu brand apa, tas lu ori atau KW, kunci mobil apa yang lu taruh di meja. Kalau lu ngerasa gelisah saat dapet undangan bukber, selamat, insting lu masih jalan. Lu sebenarnya lagi mendeteksi bahaya. Bahaya buat mental lu, dan yang lebih parah, bahaya buat dompet lu. Hari ini gua mau bongkar kenapa acara makan-makan santai ini bisa jadi neraka duniawi, dan kenapa lu harus berhenti peduli sama validasi mereka, lalu mulai peduli sama masa depan finansial lu sendiri. Simak baik-baik, karena narasi ini mungkin bakal nyelamatin tabungan lu tahun ini. Mari kita bedah dosa pertama dari bukber toksik. Sesi interogasi. Lu baru duduk, pantat belum panas, es teh manis belum disedot, tiba-tiba satu pertanyaan keramat meluncur. Lu sekarang kerja di mana? Dengerin gua, itu bukan pertanyaan basa-basi. Itu adalah security check. Itu adalah cara mereka nentuin di level mana mereka harus memperlakukan lu. Kalau lu jawab kerja di perusahaan multinasional, BUMN, atau startup unicorn, nada bicara mereka bakal manis, respect naik, dan lu dianggap golongan mereka. Tapi coba kalau lu jawab lu lagi merintis usaha kecil-kecilan, atau lu lagi struggle cari kerja, atau lu cuma staff biasa di perusahaan yang namanya nggak pernah mereka denger. Lihat perubahan muka mereka. Senyumnya bakal jadi tipis, matanya bakal geser ke orang lain, dan lu bakal dapet kalimat penghibur yang paling nyebelin sedunia. Wah, nggak apa-apa bro, yang penting berkah ya. Sakit kan? Padahal mereka nggak peduli lu bahagia atau nggak. Mereka cuma butuh panggung buat pamer pencapaian mereka sendiri. Mereka nanya kabar lu cuma sebagai jembatan buat bilang, kalau gue sih baru aja dipromosiin, atau gue baru ambil KPR di klaster elit itu loh. Lu di sana cuma jadi NPC, non-playable character. Lu cuma figuran di film dokumenter kesuksesan mereka. Terus gimana cara ngelawannya? Jangan main di permainan mereka. Kalau mereka mulai pamer gaji atau jabatan, jangan kasih reaksi kagum. Jangan kasih tepuk tangan yang mereka haus itu. Balas dengan pertanyaan yang menyentuh sisi kemanusiaan, bukan sisi materialistis. Tanya, gimana kabar nyokap lu? Sehat? Atau, lu bahagia nggak sama kerjaan lu sekarang? Apa nggak stres pulang malam terus? Pertanyaan kayak gitu bakal mematikan mesin pamer mereka. Karena orang yang sibuk pamer harta, biasanya jiwanya kosong dan butuh pengakuan. Jangan kasih pengakuan itu gratis. Simpan energi lu. Lanjut ke dosa kedua yang paling bikin dompet nangis. Teror dress code. H7 acara. Tiba-tiba di grup WhatsApp muncul pengumuman dari si paling panitia. Guys, tahun ini tema kita earth tone ya. Sage green. Biar estetik kalau di foto. Lu panik. Lu buka lemari, baju lu warnanya hitam, putih, biru dongker. Nggak ada tuh warna ijo-ijo lumut yang mereka mau. Apa yang terjadi selanjutnya? Logika lu mati, gengsi lu ambil alih. Jari lu langsung buka aplikasi belanja online. Lu cari baju koko atau gamis warna sage green. Harganya 300.000, 500.000, mungkin sejuta. Lu lihat saldo rekening pas-pasan. Tapi demi nggak dibilang salah kostum, lu klik tombol pembayaran. Dan lu pilih opsi paling mematikan, pay later. Cicilan 12 bulan. Sadar nggak sih lu? Lu baru aja berhutang, menggadaikan ketenangan masa depan lu. Cuma demi baju yang bakal lu pakai selama 2 jam doang. Habis acara itu, baju itu bakal numpuk di lemari. Jarang dipakai lagi karena warnanya terlalu mencolok buat harian. Disinilah lu harus mulai pakai otak investor, bukan otak konsumen. Coba bayangin duit 500.000 yang lu pakai buat beli baju itu. Kalau lu beliin baju, nilainya langsung turun begitu lu copot label harganya. Itu liabilitas. Tapi gimana kalau 500.000 itu lu selamatkan? Bayangkan kalau 500.000 itu lu belikan 0,5 gram emas. Atau lu masukin ke reksadana saham. Atau lu beliin saham perbankan yang fundamentalnya bagus.
Mungkin lu mikir, ah elah cuma 500 ribu, mana kaya? Bro, investasi itu bukan soal langsung jadi miliarder besok pagi. Investasi itu soal kebiasaan. Kalau tiap ada undangan bukber lu beli baju baru, anggaplah ada 4 bukber, lu habis 2 juta. 2 juta itu kalau lu taruh di saham dengan return rata-rata 10-12% per tahun dan lu lakuin itu konsisten tiap Ramadan, 10 tahun lagi itu bisa jadi dana darurat, bisa jadi DP rumah, atau bisa jadi modal nikah. Baju sage green lu 10 tahun lagi jadi apa? Jadi lap dapur. Jadi besok kalau ada aturan dress code, cuek aja. Pakai baju terbaik yang lu punya. Bersih, wangi, rapi. Kalau ada yang nyinyir, kok nggak sesuai tema, jawab aja santai sambil senyum. Iya, budget bajunya gua alihin buat nambah lot saham, biar nanti tua nggak nyusahin anak cucu. Kelar, lu menang telak secara mental. Sekarang kita masuk ke momen pas hari H. Dosa ketiga, zombie konten. Makanan udah dateng di meja. Perut lu udah keroncongan karena puasa seharian. Azan maghrib udah berkumandang. Apa yang terjadi? Apakah langsung baca doa dan makan? Tentu tidak. Lu bakal denger teriakan, tahan dulu, jangan dimakan, foto dulu, geser dikit cahayanya kurang. Lu disuruh nahan lapar demi sebuah foto flat lay makanan yang estetik buat Instagram story temen lu. Makanan yang harusnya hangat dan nikmat keburu dingin. Es teh yang seger keburu mencair jadi air tawar. Lu lihat sekeliling meja, hening, nggak ada obrolan hangat. Semua kepala nunduk ke bawah, natap layar HP masing-masing. Mereka sibuk ngedit foto, milih filter, bikin caption blessed to be with them. Padahal ngomong langsung aja kagak. Mereka nge-tag lu, bukan karena mereka peduli sama lu, tapi biar reach story-nya luas. Lu cuman properti konten, lu cuman algoritma buat mereka. Ini menyedihkan kawan. Kita rela nuker momen kebersamaan yang nyata, nuker nikmatnya makanan yang udah kita bayar mahal, pakai duit plus pajak dan layanan resto yang mencekik. Cuma demi likes dari orang asing di internet yang bahkan gak kenal kita. Saran gua, jadilah anomali, jadilah orang aneh yang waras. Pas makanan dateng, silakan foto sekali kalau mau kenang-kenangan, habis itu taruh HP lu, silent mode, makan, nikmati rasa makanannya. Ajak ngobrol orang di sebelah lu soal hal-hal nyata. Kalau mereka sibuk main HP, biarin aja, lu makan dengan tenang. Lu bayar mahal buat makanan itu, jadi pastikan lu menikmatinya sampai suap terakhir. Jangan biarkan pressure sosial bikin lu makan makanan dingin. Investasi kesehatan itu juga penting, dan makan tepat waktu serta menikmati makanan adalah bagian dari menjaga kesehatan mental dan fisik. Menjelang akhir acara, biasanya terjadi fenomena alam yang ajaib. Pemisahan kasta meja makan. Tanpa dikomando, meja panjang itu bakal terbelah. Di ujung sana berkumpul kaum elit. Obrolannya seputar pajak mobil mewah, rencana liburan ke Eropa musim dingin, atau bisnis properti mereka yang kelima. Di ujung satunya lagi, dekat tiang atau dekat pintu toilet, berkumpul kaum mendang-mending. Kaum yang obrolannya seputar harga beras naik, cicilan motor, atau info loker. Kalau lu ada di posisi yang pas-pasan, jangan pernah maksa buat gabung ke ujung meja elit cuma biar kelihatan selevel. Lu bakal mati gaya, lu bakal senyum-senyum palsu, ngangguk-ngangguk nggak ngerti, dan pulang bawa rasa minder yang bikin lu susah tidur. Terima posisi lu, gabunglah sama teman-teman yang frekuensinya sama. Ketawa di meja rakyat biasanya jauh lebih lepas, lebih tulus, dan lebih pecah daripada ketawa sopan di meja elit yang penuh pencitraan. Dan ingat pesan gua soal investasi tadi. Mungkin sekarang lu duduk di meja pojokan. Mungkin sekarang sepatu lu bukan yang paling mahal. Tapi kalau lu punya mindset yang bener, ini cuma sementara. Di saat teman-teman lu yang hedon itu sibuk ngehabisin gaji mereka buat flexing, buat bayar cicilan gaya hidup, lu diam-diam membangun benteng kekayaan lu sendiri. Setiap rupiah yang lu hemat dari menolak dress code, setiap rupiah yang lu hemat dari menolak ikut after party di lounge mahal, lu alirkan ke pos investasi. Lu beli reksadana pasar uang buat dana darurat. Lu cicil beli emas batangan. Lu pelajari cara analisa saham. Biarkan mereka pamer barang, lu pamer portofolio, tapi dalam hati aja. Kekayaan yang sesungguhnya itu yang nggak kelihatan. Orang yang beneran kaya nggak butuh validasi orang lain di acara bukber. Mereka tenang, mereka santai, karena mereka tahu masa depan mereka aman. Jadi kesimpulannya apa? Apakah kita nggak boleh datang bukber sama sekali? Bukan gitu, silaturahmi itu baik. Memperpanjang umur, memperluas rezeki. Tapi pilihlah circle lu dengan bijak. Datanglah ke bukber yang isinya orang-orang yang beneran peduli sama lu, yang bisa nerima lu apa adanya. Mau lu pakai kaos oblong atau jas mahal, kalau lu diundang ke bukber yang isinya cuma pamer, kompetisi, dan bikin lu merasa kecil,
Lu punya hak penuh buat nolak. Bilang aja ada acara keluarga, atau bilang aja lagi nggak enak badan. Menjaga kesehatan mental lu itu jauh lebih penting daripada sekadar setor muka. Dan yang paling penting, jadikan momen Ramadan ini bukan sebagai ajang pemborosan, tapi ajang perbaikan diri, termasuk perbaikan finansial. Daripada THR lu abis buat pamer di satu hari, sisihkan di awal. Ingat rumus ini, investasi dulu, baru konsumsi. Minimal sisihkan 20% sampai 30% dari THR atau gaji lu buat masuk ke keranjang aset. Biarkan uang itu bekerja buat lu. Biarkan uang itu beranak pinak, compounding terus-menerus. Bayangkan betapa tenangnya hidup lu nanti. Saat teman-teman lu yang hobi pamer itu panik dikejar tagihan pay later pasca lebaran, lu duduk tenang sambil nyeruput kopi, ngeliat aset investasi lu tumbuh hijau. Itu kemenangan yang sejati. Jadilah cerdas, jadilah berani beda, jangan jadi budak gengsi. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan selamat berinvestasi buat masa depan lu yang merdeka. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti selamat, Anda bertumbuh setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jeda Jajan